Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 makna yang mendefinisikan makna pertemanan atau persahabatan. Para ulama mendefinisikannya, yang pertama ada yang disebut dengan as-shadiq, artinya adalah teman. Maknanya perkumpulan yang didasari, diniatkan karena simpati atau empati. Yang kedua, as-shadiq itu perkumpulan atau pertemanan yang didasari oleh kesamaan profesi, kesamaan hobi. Karena kesamaan profesi itu, karena kesamaan hobi itu, sehingga mereka itu berkumpul. Dan persahabatan atau pertemanan yang seperti ini rentan untuk berpisah, bahkan mudah untuk saling bermusuhan, mudah untuk tercerai-berai, sebab kepentingannya, urusannya hanya sebatas karena terikat oleh pekerjaan di tempat yang sama, ataupun karena hobinya yang sama. Setelah hobinya itu tidak sama, hobinya berbeda, kemudian persahabatan, pertemanan itu bisa jadi cepat untuk berpisah. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan as-suhbah. As-suhbah artinya sahabat. Nah, sahabat di sini perkumpulan yang didasari, diniatkan karena ikatan darah, seperti adik kakak, ayah anak, ibu dan anak. Atau perkumpulan persahabatan yang dikumpulkan dengan motivasi, dengan niat karena ikatan akad pernikahan, seperti suami dan istri. Tentu perkumpulan seperti ini lebih kuat ikatan talinya daripada perkumpulan atas motivasi yang pertama tadi, hanya sebatas sebagai teman. Dan yang terakhir, yang ketiga, motivasi berkumpul karena mahabbah fillah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu namanya al-ikhwah. Jadi tadi ada as-shadiq, ada as-suhbah, kemudian ada al-ikhwah. As-shadiq dasar pertemanan karena simpati, karena empati, karena kesamaan profesi, ya, karena kesamaan hobi, karena kesamaan tempat kerja, kita menjadi berkumpul, kita menjadi berkawan. Kemudian as-suhbah, kita berkumpul karena disatukan oleh Allah atas dasar ikatan pernikahan atau atas dasar ikatan darah. Nah, yang paling dalam dari sebuah persahabatan atau dari sebuah perkumpulan kesetiakawanan itu adalah al-ikhwah. Karena bersahabat tidak dilihat dari latar belakang dia sebagai apa, kemudian menjadi apa, tetapi yang terpenting landasannya adalah karena mahabbah fillah, kecintaan, motivasinya kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Syekh Mutawalli Asy'arawi menyampaikan bahwa cinta itu ada 2.
Ada cinta emosi, kemudian ada cinta akal. Cinta itu adalah dialog antar dua aku. Jadi kalau tidak ada dialog, ya, suami hanya memerintah kepada istrinya, disuruh A, disuruh B nurut, disuruh C nurut. Tidak ada penyangkalan, tidak ada musyawarah dalam anggota keluarga itu bukan cinta. Nah, cinta tidak memaksa, tetapi cinta adalah dialog antara dua aku. Orang yang saling mencintai, misalnya ketika kita punya anak dan anak kita melakukan keburukan, kemudian kita tidak memarahinya seperti memarahi kepada orang lain, itu bukti bahwa cinta tidak melihat kekurangan dan keburukan objek yang dicintai. Jadi cinta menuntut untuk selalu melihat kelebihannya daripada melihat kekurangannya. Cinta selalu ingin bercakap-cakap. Jadi ingin selalu berkomunikasi dengan orang yang dicintai. Tidak mungkin seseorang yang saling mencintai atau seorang yang mencintai orang lain tidak pernah sama sekali melakukan komunikasi atau bercakap-cakap. Cinta selalu menuntut curhat, ya, mengerahkan, mencurahkan segala isi hati, disampaikan kepada orang yang dicintai. Begitu pula dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah ingin berkomunikasi dengan kita, baca Quran. Apabila kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka berdoa. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus setiap saat membaca Al-Quran, tetapi paling tidak jangan sampai alpa dalam kehidupan kita, hari-hari kita, jangan sampai tidak pernah komunikasi dengan Allah. Sebelum tidur misalnya membaca ayat kursi, itu juga bagian dari komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mencintai Allah, maka pasti kita akan sering berkomunikasi, baik membaca Al-Quran ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang mencintai berusaha untuk menyenangkan, ya, yang dicintai. Di dalam Quran misalnya ada banyak ayat yang mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang muhsinin, yang ihsan. Bagaimana perilaku orang muhsin? Muhsin itu menunaikan kewajibannya lebih banyak dari porsi yang telah ditetapkan. Kemudian menuntut lebih sedikit daripada haknya. Dan berbuat baik kepada orang yang sudah mencelakai atau berbuat keburukan kepadanya. Maka Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Misalnya dalam ayat lain dikatakan innallaha yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar itu mengendalikan emosi jiwa agar tetap berada dalam kebaikan atau berusaha lebih baik. Sabar menahan gejolak nafsu atau gejolak jiwa agar tetap menjadi orang baik atau lebih baik. Kemudian innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa itu muttaqin, orang yang pandai menghindari siksa Allah sehingga dia terbebas dari api neraka.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kecintaanku hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wajabat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Kecintaanku hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang saling memberi karena Allah. Kemudian wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Kecintaanku hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjaga kita agar kita semua menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman yang akrab, yang motivasi berkumpulnya karena syahwat dunia, karena kepentingan dunia, masing-masing sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain saling bermusuhan. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, seperti lanjutan dari hadis qudsi yang tadi disampaikan adalah wal mutahabbuna fillahi ala manabir min nurin. Orang-orang yang saling mencintai fillah, ingat di sini mencintai karena Allah, bukan saling mencintai karena yang lain, karena kepentingan lain, karena motivasi yang lain. Ala manabir min nurin, berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Fi dhillil arsh, fi dhillil arsh, di bawah naungan aras. Yauma la yadilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.